Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Mayasari dari kelas 1C Farmasi Universitas Ferdokop Bukit Tinggi, Fakultas Kesehatan, dengan NIM saya yaitu 2048201096. Di video ini saya akan menjelaskan tentang proses-proses biologi anabolisme dan katabolisme. Pertama yaitu pengertian anabolisme. Anabolisme merupakan peristiwa penyusun senyawa kompleks dari senyawa yang lebih sederhana, bersifat endergonik atau memerlukan energi. Yang kedua yaitu tahap anabolisme, meliputi 3 tahap dasar. Yang pertama yaitu produksi prekursor seperti asam amino, monosakarida, serta nukleotida. Yang kedua yaitu aktivitas senyawa-senyawa tersebut kemudian menjadi bentuk reaktif dengan menggunakan energi dari ATP. Yang ketiga yaitu penggabungan prekursor tersebut kemudian akan menjadikan molekul kompleks seperti misalnya polisakarida, protein, lemak, serta juga asam nukleat. Anabolisme yang memakai energi cahaya dikenal dengan istilah fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia disebut dengan istilah kemosintesis. Yang ketiga yaitu ciri-ciri anabolisme. Yang pertama merupakan reaksi penyusun. Yang kedua yaitu substrat berupa senyawa sederhana. Yang ketiga hasil reaksi berupa senyawa kompleks. Yang keempat memerlukan energi. Yang kelima bersifat endotren. Dan yang terakhir yaitu dapat atau bisa dicontoh dengan reaksi fotosintesis atau juga kemosintesis. Yang keempat yaitu fungsi reaksi anabolisme dalam tubuh. Yang pertama dapat membangun atau juga menumbuhkan sel-sel baru serta memelihara jaringan tubuh. Yang kedua yaitu menggunakan energi yang dihasilkan reaksi katabolisme serta kemudian dipengaruhi oleh segala macam hormon. Yang kelima peranan hormon pada reaksi anabolisme. Yang pertama hormon pertumbuhan, fungsinya untuk mengatur pertumbuhan tubuh. Yang kedua insulin, memiliki fungsi mengatur kadar glukosa atau gula di dalam darah, membantu tubuh mengubah makanan yang dikonsumsi menjadi energi. Yang ketiga yaitu testosteron, juga mempunyai peran penting di semua tubuh disebabkan karena berdampak kepada otot tulang dan juga massa otot, sistem pembuluh darah, distribusi lemak, organ, tingkat energi dan fungsi seksual. Yang keempat yaitu estrogen, mempunyai fungsi yang bertanggung jawab untuk memperkuat tulang. Selanjutnya yaitu masuk pengertian katabolisme. Katabolisme merupakan pemecah senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, bersifat eksergonik atau melepaskan energi. Yang kedua yaitu proses katabolisme. Yang pertama katabolisme karbohidrat, berlangsung melalui proses respirasi sel. Respirasi sel berlangsung di dalam mitokondria. Respirasi dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama yaitu respirasi aerob, merupakan respirasi yang memerlukan oksigen dari udara. Proses respirasi aerob mengubah energi kimia yang terkandung dalam sari makanan glukosa menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. Respirasi aerob berlangsung melalui 2 jalur. Yang pertama, respirasi aerob melalui siklus Krebs, yaitu glikolisin. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga, siklus Krebs. Dan yang keempat yaitu sistem transport elektron. Yang kedua yaitu respirasi aerob melalui jalur pentosa fosfat, yaitu dihasilkan CO2 dan 2Na DPH2, senyawa yang terbentuk berupa gula. Yang kedua yaitu respirasi anaerob, tidak memerlukan oksigen, energi yang dihasilkan jauh lebih sedikit daripada respirasi aerob. Respirasi anaerob merupakan reaksi fermentasi, terdiri dari 2 tahap, glikolisin dan pembentukan NADH. Fermentasi dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, fermentasi asam laktat, yaitu menghasilkan asam laktat dan ATP.
Yang kedua, fermentasi alkohol, yaitu menghasilkan etanol, CO2, dan ATP. Yang kedua, katabolisme lemak dan protein. Hubungan anabolisme dan katabolisme. Yang pertama yaitu reaksi katabolisme menyediakan bahan baku dan energi untuk reaksi anabolisme. Yang kedua, perantara pembawa energi reaksi katabolisme dan anabolisme adalah molekul. Yang ketiga yaitu reaksi anabolisme pemecah ATP, sedangkan katabolisme membentuk ATP. Memicu katabolisme berjalan lambat. Yang pertama, kurang gerak serta beraktivitas. Yang kedua, kalori yang diasup kurang. Yang ketiga, kurang tidur. Yang keempat, stres. Yang kelima, mengkonsumsi obat-obat tertentu. Sekian penjelasan saya tentang proses-proses biologi anabolisme dan katabolisme. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi atau penyebutan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.